Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang kembali untuk penonton setia. Dan selamat datang juga bagi penonton baru yang hatinya sedang mencari makna. Di tengah rimba yang pekat dan sunyi, terdengar jeritan seekor harimau yang tubuhnya terjerat kawat berduri, berlumur darah. Tak ada yang berani mendekat, kecuali satu orang. Seorang sersan muda yang hatinya tulus. Tapi justru karena itu ia dihukum. Dikeroyok. Diarak, disebut pembawa petaka. Padahal, yang ia tolong bukan binatang biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa setelah malam itu, satu desa justru dihantui oleh keajaiban dan kutukan sekaligus? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Kisah ini akan membuka matamu tentang siapa sebenarnya penjaga hutan rimba yang sesungguhnya. Malam itu hujan turun deras di perbatasan hutan belantara Sumatera, di mana kabut menggantung tebal dan angin membawa suara-suara aneh dari balik pepohonan lebat. Sersan Arya, seorang tentara muda berprestasi, baru saja dipindah tugaskan ke pos kecil di kaki gunung karena dianggap terlalu banyak membela warga sipil dalam konflik terakhir. Bagi atasannya, sikap Arya terlalu lembut untuk ukuran prajurit. Tapi malam ini bukan malam biasa. Langkah Arya menyusuri jalan becek yang mengarah ke pondok penjaga. Namun tiba-tiba ia berhenti. Dari arah timur, terdengar suara yang bukan manusia. Bukan juga binatang biasa. Graaah. Suara itu meraung panjang, menusuk udara yang dingin. Napas Arya tercekat, bukan karena takut, tapi karena nalurinya mengatakan, ada makhluk yang tengah tersiksa. Ia menyalakan senter kecil di tangannya, lalu menepi dari jalur. Sepatu bootnya tenggelam dalam lumpur, dedaunan basah menempel di celana militernya, dan setiap langkah terasa berat. Semakin dekat, suara rintihan itu berubah lirih. Di balik semak lebat dan akar pohon yang menjalar, Arya melihat sosok besar, berbulu loreng keemasan, tergeletak di tanah. Tubuhnya terikat kawat berduri dan darah mengalir dari leher serta kaki depannya. Seekor harimau. Bukan harimau biasa. Tubuhnya jauh lebih besar, matanya bercahaya aneh, dan di sekitarnya seperti ada aura aneh yang tak bisa dijelaskan. Arya terpaku, tapi ia tidak mundur. Tenang, aku gak akan sakitin kamu. Bisiknya pelan, meski tahu harimau tak mengerti bahasa manusia. Tapi seolah mengerti, harimau itu hanya mengerang pelan. Tak ada upaya menyerang. Tak ada raungan menakutkan. Hanya tatapan penuh luka dan pasrah. Dengan perlahan, Arya melepas ranselnya, mengambil pisau kecil dari balik rompi, dan mulai memotong tali berduri itu. Darah harimau membasahi ujung jarinya, tapi ia tak peduli. Yang ia lihat, hanya makhluk yang sedang menderita. Butuh hampir setengah jam untuk membebaskan binatang itu. Saat ikatan terakhir terlepas, harimau itu tidak langsung lari. Justru berdiri, memandangi Arya, dan mengangguk pelan. Seolah mengucap terima kasih. Lalu, masuk kembali ke hutan. Arya terpaku. Jantungnya masih berdetak cepat, tapi bukan karena ketakutan, melainkan rasa haru yang aneh, seperti telah melakukan sesuatu yang benar, meski ia sendiri belum mengerti apa artinya. Malam itu ia kembali ke pos. Diam. Tak menceritakan apapun. Tak ada yang akan percaya. Dan ia pun belum tahu, bahwa yang baru saja ia tolong, bukan sembarang makhluk. Esok paginya, hidupnya berubah. Warga desa mendadak geger. Pohon-pohon tumbang. Ternak menghilang. Dan di tengah semua itu, Arya dituduh sebagai penyebabnya. Tanpa bukti. Tanpa penjelasan. Dan yang lebih mengerikan, seseorang menyebut bahwa harimau penjaga hutan telah dilepaskan dari penjara kuno oleh seorang manusia. Dan manusia itu adalah Sersan Arya. Balai desa tempat Sersan Arya dikurung itu hanyalah bangunan tua dari papan kayu yang sudah mulai keropos, beratap seng berkarat, dan lantainya hanya tanah padat yang mengeras oleh waktu dan tapak kaki warga. Di dalamnya,
Bau lembab menyengat, bercampur dengan aroma dupa yang masih menyala di pojok ruangan. Di sanalah Arya duduk dengan tangan terikat di belakang, pelipisnya sobek, dan darah mengering di sudut bibirnya. Matanya menatap lantai tanah yang lembab, dan diam. Di sekelilingnya, para tokoh desa berdiri melingkar. Ada kepala adat dengan jubah coklat dari kain tenun, ada pemuka agama desa, beberapa pria tua, dan pemuda-pemuda dengan ekspresi geram di wajah mereka. Mereka bukan sedang mencari jawaban, mereka sedang mencari pelampiasan. Kau pasti tahu, makhluk itu bukan harimau biasa, kata kepala adat dengan suara serak. Kau pikir kau siapa? Datang sebagai tentara dan merasa bisa menolong siapa saja. Arya mengangkat kepala, pelan. Aku tidak tahu dia makhluk apa. Aku hanya melihat hewan yang sekarat. Hewan? Bentak seorang lelaki berbadan besar, dengan luka jahitan di alis kirinya. Itu penjaga rimba. Makhluk dari zaman leluhur kami. Nenek moyang kami telah mengurungnya dengan ritual agar tak lagi mengamuk. Dan kau membebaskannya. Arya menghela napas. Suara-suara itu seperti tumpah ruah ke telinganya. Terlalu banyak kebencian. Terlalu banyak ketakutan. Ia ingin menjelaskan bahwa ia hanya berniat baik. Bahwa ia bahkan tidak tahu soal mitos atau legenda yang mereka sebut. Tapi apapun yang ia katakan, hanya akan dianggap pembenaran. Aku tidak bermaksud mencelakakan siapapun, ucap Arya pelan. Tidak bermaksud, tapi telah membuka segel makhluk kutukan, kata tokoh tua yang berdiri bersandar pada tongkat kayu ukiran. Dan kau harus menanggung akibatnya. Beberapa jam kemudian, Arya digiring keluar dari balai desa. Tangan masih terikat, tubuhnya lelah. Ia bahkan belum makan sejak malam sebelumnya. Dan kini ia diarak, diiringi teriakan warga yang menuduhnya sebagai pembawa petaka. Matahari mulai naik di atas hutan, cahayanya menyelinap di antara ranting dan kabut. Arya dibawa ke pinggiran desa, ke tempat lapang dengan batu besar di tengah. Menurut warga, tempat itu adalah lokasi pembersihan bagi mereka yang melanggar aturan leluhur. Di sekeliling lapangan, warga berkumpul. Anak-anak dipeluk ibunya. Pemuda membawa bambu panjang. Bahkan beberapa orang tampak membawa kamera ponsel, merekam kejadian. Arya dipaksa duduk di atas batu. Kedua tangannya diikat ke belakang batu. Kakinya dipaku ke tanah dengan tali tambang yang kuat. Seorang lelaki bertopeng masuk membawa mangkuk tanah liat berisi air dan daun-daunan. Aroma tajam menusuk hidung. Kau akan dimandikan dengan air rimba, lalu akan kami serahkan kepada hutan, ucap kepala adat. Jika memang kau tidak bersalah, hutan akan melepaskanmu. Jika kau bersalah, maka kau akan menjadi bagian dari tanah ini. Kata-kata itu menggantung, menekan dada Arya. Dan saat air dingin disiramkan ke kepalanya, ia memejamkan mata. Bukan karena pasrah, tapi karena ia merasa sesuatu sedang mengintai. Dari kejauhan, dari balik rimbunnya pepohonan. Harimau itu, di sisi hutan, tak jauh dari tempat upacara dilakukan, seekor harimau besar dengan bulu emas mengintai. Tubuhnya tampak sehat meski bekas luka masih membekas di kaki depannya. Matanya menyala, bukan seperti nyala biasa, tapi seolah penuh kesadaran. Ia memandang ke arah lapangan, ke arah manusia yang tengah diikat dan dihukum. Dan ia meraung. Suara raungannya mengguncang udara. Para warga terdiam. Kepala adat pun menghentikan upacara. Semua mata menoleh ke arah suara. Sebagian anak-anak menjerit, berlari ke pelukan orang tuanya. Para lelaki berjaga, mengangkat bambu dan alat pertanian seadanya. Dia datang, ucap seseorang dengan suara bergetar. Dia tahu siapa yang melepasnya. Dia ingin membalas, kata yang lain. Tapi Arya tahu, tatapan makhluk itu bukanlah tatapan marah. Bukan tatapan dendam. Tapi tatapan penjaga, pelindung, dan mungkin sahabat. Dalam keheningan itu, harimau raksasa itu melangkah keluar dari balik pepohonan.
Tubuhnya berkilau diterpa cahaya matahari yang mulai menembus kabut. Tanah seolah bergetar di setiap pijakannya. Dan tanpa suara, ia berjalan menuju Arya. Semua warga panik. Beberapa mulai mundur. Ada yang berteriak agar lari. Ada yang bersujud. Tapi tak satu pun yang berani mendekat. Dan harimau itu kini berdiri tepat di depan Arya. Ia menundukkan kepalanya. Lalu dengan gigi depannya, menggigit tali yang mengikat tangan Arya dan menariknya perlahan. Satu persatu, ikatan itu lepas. Dan saat tali terakhir terlepas, harimau itu duduk, menghadap Arya, dan mengangguk sekali lagi. Semua warga membisu. Tak percaya. Tak paham. Bagaimana mungkin makhluk yang mereka sebut kutukan justru membebaskan lelaki yang dituduh sebagai pembangkitnya? Seorang anak kecil berbisik pada ibunya. "Ma, harimaunya baik." Dan kalimat itu menggema di benak warga yang lain. Hari itu, semua rencana penghukuman dibatalkan. Kepala adat menarik mundur warganya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Arya dibiarkan berdiri di tengah lapangan dengan baju basah, tubuh lelah, dan luka yang belum sembuh. Tapi ia tahu, sesuatu telah berubah. Harimau itu kini sudah kembali masuk ke hutan. Dan Arya belum bisa pergi, karena ia tahu ini baru permulaan. Malamnya, ia kembali ke pondok kecilnya. Duduk di depan perapian, membalut luka, dan menatap api yang menari pelan. Pikiran berputar tentang makhluk itu, tentang desa ini, dan tentang suara-suara yang ia dengar di mimpinya malam itu. Dalam mimpi, harimau itu berbicara, bukan dengan kata, tapi dengan gambar, dengan suara alam, dengan ingatan yang bukan miliknya, tentang masa lalu, tentang perjanjian leluhur, tentang penjaga hutan yang dipenjara karena menolak membunuh manusia, dan tentang rencana besar yang akan menguji manusia dan makhluk rimba sekali lagi. Dan Arya akan menjadi bagian dari itu. Malam itu, hutan terasa berbeda. Angin tak bergerak, udara seperti berhenti, dan semua suara alam seolah bungkam. Sersan Arya terbaring lemas di ranjang kayu pondok kecilnya. Luka di pelipis mulai mengering, tapi tubuhnya tetap lemah dan pikirannya terus diganggu oleh kejadian siang tadi. Ia menutup matanya, mencoba tidur. Tapi di balik lopak yang menegang, hadir sebuah mimpi yang begitu nyata, seperti ingatan yang disuntikkan langsung ke dalam benaknya. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah hutan purba. Rimbun, gelap, penuh bisikan. Namun di hadapannya berdiri seekor harimau berwarna emas, jauh lebih besar dari ukuran normal. Matanya bersinar seperti bara yang tenang, dan dari tubuhnya memancar cahaya lembut berwarna hijau kebiruan. "Kau, penjaga." Suara itu tidak keluar dari mulut harimau, tapi terdengar di dalam kepala Arya, seperti gema yang datang dari dalam dirinya sendiri. "Aku, manusia biasa," jawab Arya, meski ia tak yakin apakah itu suara dari mulut atau dari pikirannya. "Tidak, kau adalah yang dipilih." "Dipilih? Untuk apa?" Harimau itu melangkah mendekat, dan setiap jejak kakinya menumbuhkan bunga kecil dari tanah yang diinjaknya. Dari udara, muncul potongan bayangan. Seorang lelaki tua bersorban putih, menulis sesuatu di atas batu besar di tengah hutan. Di sekelilingnya, ada 5 makhluk besar, seekor harimau, seekor buaya, seekor burung elang, seekor kijang, dan seekor ular. Mereka semua mengangguk pada lelaki tua itu. "Dulu, kami adalah penjaga. Hutan ini bukan sekadar pohon dan tanah, tapi tempat keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk tak kasat mata. Kami diikat oleh sumpah, bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga agar batas tak dilanggar." Bayangan itu lalu berubah. Muncul kerusuhan. Manusia membakar pohon, memburu hewan, dan menginjak tanah dengan keserakahan. Harimau emas mencoba menahan mereka, tapi justru ia diserang, dilukai, dijebak.
dan dikurung oleh sesepuh yang takut akan kekuatannya. Aku tidak menyimpan dendam, suara itu lirih. Tapi aku telah terluka terlalu dalam, dan kau adalah orang pertama yang menyentuhku bukan dengan ketakutan, tapi dengan kasih. Arya menelan ludah. Di balik mimpinya, tubuhnya berkeringat. Dingin. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Dengarkan hutan. Dan temukan mereka. Penjaga lain telah hilang. Dan jika mereka tak kembali, batas itu akan runtuh. Dan manusia akan kehilangan arah. Mimpi itu pecah dalam cahaya. Dan Arya terbangun dengan nafas memburu. Baju basah oleh keringat. Udara pagi belum muncul. Tapi cahaya fajar mulai mengintip dari sela dinding kayu pondok. Ia duduk perlahan, mengambil air minum dari jerigen kecil di pojok ruangan, lalu membasuh wajahnya. Pikirannya masih berkecamuk. Tapi satu hal sudah pasti. Ini bukan hanya soal harimau. Ini lebih besar. Jauh lebih besar. Dan ia telah masuk terlalu dalam. Hari itu, Arya memutuskan untuk meninggalkan pondok dan berjalan menyusuri jalur setapak ke dalam hutan. Bukan tanpa tujuan, tapi untuk mengikuti suara-suara yang masih berputar di kepalanya. Ia membawa tas kecil berisi botol air, pisau lipat, dan 2 potong roti kering. Ia tahu ia tak bisa pergi jauh tanpa perbekalan, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa perjalanan ini tidak bisa ditunda. Di tengah hutan, suara burung dan ranting mulai terdengar kembali. Alam seolah menerima kehadirannya. Dan semakin jauh ia melangkah, semakin banyak tanda-tanda aneh yang ia temukan. Sebuah batu dengan ukiran naga bersayap. Ranting yang patahnya membentuk simbol mata. Dan sebuah pohon beringin besar, yang memiliki goresan panjang di batangnya, seperti cakaran binatang buas. Arya berdiri di depan pohon itu. Mengamati. Lalu dari balik semak, terdengar suara ranting patah. Siapa di sana? Tanya Arya pelan. Tak ada jawaban. Namun seekor kijang kecil muncul. Tubuhnya berkilau, seperti dilapisi embun. Mata kijang itu menatap Arya, lalu berbalik, dan melompat pergi. Tapi anehnya, sebelum melompat, ia menoleh lagi. Seolah mengisyaratkan Arya untuk mengikutinya. Dan Arya mengikuti. Ia berlari kecil menembus semak dan akar. Mengikuti jejak kijang yang melompat dengan anggun. Dan saat ia melewati celah 2 pohon tua, ia tiba-tiba terhenti. Di depannya, terbentang sebuah danau kecil, dengan air sebening kaca. Dan di tengah danau, berdiri satu batu besar seperti altar. Di atas batu itu, terbaring seekor ular putih dengan mata biru terang. Tubuhnya terlilit rapi, seperti tertidur. Dan di sekeliling danau, ada suara. Bisikan. Penjaga kedua. Arya menatap ular itu, dan seperti sebelumnya, ia merasakan sesuatu mengalir di dadanya. Perasaan aneh. Koneksi. Seolah ia mengenal makhluk itu, meski belum pernah bertemu. Tiba-tiba, langit mendung. Suara guntur bergemuruh, dan di kejauhan, terdengar jeritan. Bukan jeritan manusia. Bukan pula binatang. Jeritan, kesakitan. Dan Arya tahu, waktunya tak banyak. Di desa, kabar tentang harimau emas yang membebaskan Arya telah menyebar ke desa tetangga. Beberapa orang mulai bertanya, apakah yang selama ini mereka yakini sebagai kutukan sebenarnya adalah pelindung? Sebagian mulai ragu, sebagian lagi mulai gelisah. Dan di antara mereka, ada yang mulai menyusun rencana. Di sebuah rumah panggung terpencil, seorang pria tua bermata tajam duduk di depan meja batu. Di tangannya ada gulungan tua yang berisi tulisan kuno. Ia membaca dengan bibir bergetar. Di belakangnya, 2 orang pemuda bersenjata tajam menunggu. Jika benar harimau itu bangkit, maka penjaga lainnya juga akan kembali, katanya pelan. Dan jika semua penjaga bersatu, segel akan runtuh, dan manusia akan diadili oleh alam. Apa yang harus kita lakukan, Pak Tua? Tanya salah satu pemuda. Pria tua itu menatap tajam,
Bunuh yang membawa mereka, sebelum semuanya terlambat. Dan nama itu adalah Arya. Di malam yang sama, Arya duduk di tepi danau. Ular putih di atas batu masih belum bergerak. Kijang kecil sudah menghilang entah kemana. Ia menatap permukaan air, dan untuk sesaat, wajahnya sendiri seperti berubah. Matanya bersinar. Apa yang sedang terjadi pada diriku? Gumamnya lirih. Angin berhembus. Dan dari kejauhan, langkah kaki mendekat. Bukan hewan, manusia. Dan saat Arya menoleh, 3 orang bersenjata telah berdiri tak jauh di belakangnya. Wajah mereka gelap, dan satu di antara mereka mengangkat parang. Kau harus mati malam ini. Malam menjelang dengan cepat. Udara hutan yang tadi lembab berubah menjadi dingin menusuk. Kabut mulai turun dari sela-sela pepohonan tinggi, melingkupi danau kecil yang sunyi. Sersan Arya berdiri tegak di tepi air. Tubuhnya masih berkeringat setelah seharian menembus semak, tapi bukan karena kelelahan, melainkan karena tatapan tajam 3 lelaki di hadapannya. Ketiganya berpakaian seperti warga desa biasa, namun gerak-gerik mereka terlalu rapi untuk sekadar orang kampung. 2 di antaranya menggenggam parang besar, yang ketiga membawa busur pendek dengan panah berujung baja. Wajah mereka tersembunyi di balik topi lebar dan kain lusuh yang dililitkan seperti kerudung. Tapi mata mereka menyimpan niat membunuh. Kau membawa masalah besar, tentara, kata salah satu dari mereka dengan suara berat. Kau membangunkan makhluk yang seharusnya tetap terpenjara. Arya berdiri diam. Hanya napasnya yang terdengar di antara suara serangga malam. Aku tidak bangunkan siapa-siapa. Aku hanya menolong makhluk yang kesakitan. Kau pikir itu makhluk biasa? Tukasi pembawa panah. Kau pikir dia lemah? Harimau itu bukan sekadar penjaga. Dia adalah kunci. Dan siapapun yang membukanya harus dibungkam sebelum segalanya terlambat. Arya mengangkat kedua tangannya perlahan, mencoba menenangkan. Aku tak mencari musuh. Aku bahkan tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi jika kalian mencoba menyerangku. Belum selesai kalimat itu keluar, salah satu dari mereka menerjang. Parang besar di tangannya berayun dari kanan, mengarah ke kepala Arya. Dengan refleks terlatih, Arya menjatuhkan tubuhnya ke tanah dan berguling ke kiri, menghindar hanya dengan jarak seujung jari. Tanah basah menempel di bajunya, tapi ia tak peduli. Ini bukan latihan, ini nyawa. Yang kedua ikut menyerbu. Kali ini dari belakang. Arya menendang tanah ke arah wajah lawan, cukup untuk membuyarkan fokus, lalu menghantam tulang rusuk pria itu dengan siku kanannya. Suara pekikan terdengar. Tubuh lawan terhempas ke tanah. Namun dari kejauhan, panah dilepaskan. Arya sempat melihat bayangan perak itu terbang ke arahnya, dan dengan cepat ia berjongkok, membiarkan panah itu menancap ke pohon di belakangnya. Ia menarik napas berat. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Tapi ia tak punya pilihan. Bertahan atau mati. Suara gemericik air dan gesekan ranting pecah oleh langkah kaki yang kini tak lagi sembunyi. Pemburu pertama kembali bangkit dan menyerang bersamaan dengan pemburu kedua. Mereka tak bicara lagi. Hanya tebasan cepat dan niat membunuh. Arya berlari ke sisi kiri danau, mendekati batu besar tempat ular putih tidur. Ia mencari celah, tempat untuk bertahan atau melawan. Batu-batu di tepi danau licin. Satu langkah salah, dan bisa berujung maut. Satu ayunan parang nyaris mengoyak punggungnya, tapi Arya melompat, menghindar, dan membalas dengan tendangan ke arah dada lawan. Tubuh itu mundur beberapa langkah, mengerang, tapi belum tumbang. Sementara itu, si pemanah kini naik ke dahan pohon besar. Dari atas, ia punya sudut pandang sempurna. Panah kedua dilepaskan. Dan kali ini, menancap ke lengan kiri Arya. Ag! Jerit Arya, terhuyung ke belakang. Darah mengucur, perihnya menembus ke tulang. Ia hampir kehilangan keseimbangan, tapi bertahan. Tangannya gemetar, pandangannya berkunang.
Tubuhnya mulai lelah. Dan saat satu parang lagi meluncur ke lehernya, suara menggelegar muncul dari tengah danau. Seraraah. Semua berhenti. Di atas batu, ular putih yang semula tidur, kini bangkit. Tubuhnya menjulur perlahan, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Matanya bersinar biru. Dan dari tubuhnya, menyebar kilau cahaya tipis seperti kabut berpendar. Udara berubah. Dan ketiga pemburu membeku. Bukan karena takut pada Arya, tapi pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika mereka. Ular itu menghadap ke mereka, lalu mengangkat tubuh bagian atasnya setinggi batang pohon, dan mendesis panjang. Bukan desisan biasa, tapi seperti gemuruh yang menyusup ke dalam dada, membuat jantung berdetak tak karuan. Kemudian, boom! Petir menyambar ke tanah tepat di samping salah satu pemburu. Tubuh lelaki itu terpental sejauh 5 meter, tak sadarkan diri. Yang dua lainnya berteriak panik dan lari tunggang langgang ke arah hutan, tak berani menoleh. Arya masih terhuyung. Darah menetes dari lengannya. Tubuhnya lemas. Tapi ia masih berdiri. Dan ular itu kini menghadap kepadanya. Tak ada kata. Tak ada suara. Hanya tatapan panjang. Lalu ular itu menyusup kembali ke balik batu. Tubuhnya menghilang perlahan, menyatu dengan batu, seolah lenyap di telan bumi. Danau kembali sunyi. Kabut turun pelan-pelan, menyelimuti tanah seperti jubah tipis dari langit. Dan Sersan Arya berdiri sendiri, napas terengah, mata menatap tempat ular itu menghilang. Dan dari dalam dirinya, suara terdengar, lembut, tapi tegas. Kau telah dibimbing. Kini cari yang ketiga. Sang pengawas angin. Beberapa jam kemudian, Arya tertatih kembali ke pondoknya. Luka di lengannya ia ikat dengan sobekan bajunya sendiri. Rasa sakit membuat langkahnya goyah. Tapi ia tak bisa berhenti. Karena dalam benaknya, sudah ada satu misi baru. Satu nama baru. Pengawas angin. Siapa dia? Di pondok, ia menyalakan lilin dan merebahkan diri. Tubuhnya menggigil. Malam kian dalam. Dan di kejauhan, suara serigala menggema. Namun kali ini, tidak menakutkan. Karena suara itu terdengar seperti panggilan. Dan esok, pencarian akan dimulai. Bukan hanya tentang harimau. Bukan hanya tentang ular putih. Tapi tentang takdir seorang manusia yang tanpa sengaja melangkah ke dunia para penjaga. Dan kini, tak bisa mundur lagi. Pagi menyingsing dengan langit berwarna abu-abu keperakan. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, dan suara alam mulai bangkit perlahan dari tidur malamnya. Sersan Arya duduk di depan pondok, menatap hutan yang terhampar di hadapannya dengan sorot mata dalam. Luka di lengannya sudah dibalut seadanya, tapi rasa nyeri masih menusuk hingga ke tulang. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih sibuk dari sebelumnya. 3 penjaga, harimau emas, ular putih, dan kini, pengawas angin. Kata-kata yang ia dengar semalam terus berputar dalam benaknya. Tak ada yang menjelaskan siapa sebenarnya para penjaga ini. Tidak ada catatan militer, tidak ada arsip sejarah, dan tidak ada peta yang bisa menunjukkan arah. Tapi Arya tahu satu hal. Hutan ini menyimpan lebih dari sekadar pepohonan dan binatang buas. Di dalamnya, ada kisah lama yang hidup kembali. Dan ia, tanpa diminta, telah menjadi bagian dari kisah itu. Ia bangkit perlahan. Rasa perih di lengan membuatnya meringis. Tapi ia tetap melangkah. Mengambil tas lusuh yang kini sudah sobek. Memasukkan senter kecil, sebilah pisau tumpul, dan sepotong roti sisa malam. Lalu, tanpa suara, ia kembali melangkah masuk ke hutan. Di tengah hutan, dedaunan basah menempel di pakaian Arya setiap kali ia menyibakkan semak. Langkahnya pelan, penuh waspada. Ia tak tahu arah pasti, tapi seperti 2 kali sebelumnya, nalurinya terasa seperti dituntun. Entah oleh apa. Angin berembus pelan. Anehnya,
Ia merasa arah angin berubah setiap kali ia ragu untuk memilih jalan. Seperti penunjuk arah, angin membimbingnya dari satu percabangan pohon ke percabangan lainnya. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah bukit kecil. Di puncaknya, ada pohon tua yang menjulang tinggi. Rantingnya melengkung ke langit. Batangnya tebal, dan di sekeliling akarnya tumbuh rumput berwarna ungu pucat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia mendekat perlahan. Udara di sekitar pohon itu berbeda. Tenang, sejuk, tapi juga berat, seolah dipenuhi ribuan bisikan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Arya memutar badan, bersiap dengan pisau tumpulnya. Tapi yang muncul bukan manusia, melainkan seekor elang raksasa dengan bulu berwarna abu kebiruan. Tubuhnya tinggi, hampir seukuran sapi. Paruhnya tajam, matanya bersinar perak, dan saat ia mengembangkan sayapnya, bayangannya menutupi seluruh tanah di bawah. Elang itu mendarat dengan lembut di depan Arya. Tak ada raungan, tak ada ancaman, hanya tatapan tajam, seolah menilai. Lalu, dari langit, angin berputar turun melingkari mereka berdua. Angin itu tak seperti angin biasa. Ia bergerak seperti makhluk hidup, menyapu daun-daun ke atas, membuat rambut Arya terangkat. Dan saat itu, elang bersuara. Bukan dengan kata, tapi dengan angin. Suara itu terdengar di dalam dada, dalam kepala, dalam tulang. Kau adalah mata ketiga. Kau melihat apa yang tak terlihat. Arya gemetar. Lututnya hampir goyah. Tapi ia tetap berdiri. Kau telah membangkitkan dua penjaga. Harimau yang menyentuh tanah. Ular yang mengalir di dalam bumi. Kini kau memanggil aku, pengawas angin, penjaga langit. Elang itu melangkah maju. Paruhnya nyaris menyentuh wajah Arya. Aku telah melihat manusia merusak angin. Mereka membelah langit, membakar hutan, membuat udara jadi racun. Aku melihat mereka menuliskan dosa di awan. Arya menunduk. Ia tahu, ia bukan bagian dari mereka. Tapi ia juga tak bisa menyangkal bahwa ia adalah manusia. Aku tidak bisa melawan mereka semua, katanya pelan. Aku hanya satu orang. Dan aku bahkan tak tahu kenapa aku terlibat. Angin menggila seketika. Seperti badai kecil. Ranting terbang. Daun terangkat. Tapi elang itu tetap berdiri di tengah. Karena hanya satu orang yang dibutuhkan untuk membuka gerbang. Dan dalam sekejap, sayap elang itu membentang. Tubuhnya terangkat. Dan dari bulu-bulunya, terbanglah ribuan bulir cahaya seperti debu bercahaya ke arah langit. Ikut aku. Elang itu terbang. Dan Arya tak percaya apa yang terjadi selanjutnya. Tanah di bawah kakinya menghilang. Tubuhnya terangkat. Bukan oleh tangan. Bukan oleh alat. Tapi oleh angin. Ia melayang. Naik perlahan. Mengikuti elang yang kini membawa dirinya ke atas bukit. Menembus awan tipis, hingga ia melihat seluruh hutan dari ketinggian. Di bawah sana, terlihat jalur api. Hutan terbakar. Asap mengepul dari sudut barat. Dan dari arah asap itu, terlihat pasukan manusia dengan kendaraan, gergaji mesin, dan alat berat lainnya. Mereka menebang pohon, menggali tanah, dan mengebor kaki gunung. Arya menahan napas. Wajah-wajah mereka tampak kecil dari kejauhan. Tapi ia tahu, mereka bukan warga desa biasa. Mereka, bisiknya lirih. Elang menoleh. Itulah ancaman sebenarnya. Bukan kami. Bukan penjaga. Tapi mereka, yang memotong akar bumi dan mengoyak langit. Angin kembali turun. Arya dan elang mendarat pelan di balik punggung bukit. Tubuh Arya gemetar. Kakinya lemas. Pikirannya kacau. Apa yang harus aku lakukan? Elang itu berputar sekali. Lalu berkata, kau akan menemukan jawabannya setelah kau menemukan penjaga keempat. Sang pemilik api.
Dan seketika, elang itu lenyap. Hanya meninggalkan satu bulu panjang berkilau yang jatuh di tangan Arya. Di kejauhan, suara mesin makin terdengar jelas. Hutan tak lagi sunyi. Tanah bergetar. Burung-burung terbang panik. Dan di tengah semua itu, Sersan Arya berdiri sendirian. Tapi kali ini, ia tidak lagi ragu. Karena kini ia tahu, ia harus menyatukan semua penjaga. Sebelum manusia menghancurkan semuanya. Udara siang itu terasa ganjil. Tidak seperti biasanya. Terlalu panas untuk hutan yang seharusnya lembab. Tanah yang biasanya dingin saat diinjak kini seperti membara di bawah kaki Sersan Arya. Pepohonan seolah berbisik resah. Ranting-ranting kecil jatuh sebelum waktunya, dan burung-burung hutan terbang menjauh dalam kawanan tak beraturan. Arya melangkah perlahan dari balik semak tinggi, membawa langkah yang kian mantap. Di tangannya masih tergenggam bulu elang abu yang tadi memberinya penglihatan dari udara. Meskipun lelah dan tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari luka-luka lama, tekad dalam hatinya mengalahkan rasa sakit di setiap langkah. Api. Itu tujuan berikutnya. Penjaga keempat. Sang pemilik api. Entah makhluk seperti apa yang dimaksud. Apakah ia makhluk buas? Roh penjaga? Manusia terpilih? Yang pasti, setiap penjaga sebelumnya menunjukkan satu hal. Mereka tak hanya sakti, tapi juga terikat pada keselarasan alam. Dan jika satu saja dari mereka dilukai, alam akan membalas. Langkah Arya akhirnya berhenti di sebuah dataran luas yang tak tercatat di peta manapun. Tanahnya hitam keabu-abuan, seperti bekas terbakar. Namun anehnya, tak ada bekas arang. Tak ada batang pohon gosong. Hanya hamparan abu yang seolah menyelimuti permukaan tanah seperti selimut sunyi. Di tengah dataran itu, berdiri satu batu besar berwarna hitam mengkilap. Bentuknya menyerupai lonceng raksasa yang setengah tertanam ke dalam tanah. Dan di atas batu itu, berdiri seseorang. Seorang gadis. Usia belasan, atau mungkin 20-an awal. Rambutnya panjang tergerai, tapi seperti berkibar sendiri padahal tak ada angin. Tubuhnya dibalut kain merah tua, dan kulitnya tampak berpendar samar, seperti bara yang tak padam. Mata gadis itu menatap tajam ke arah Arya, tapi bukan seperti tatapan musuh, melainkan seperti tatapan seseorang yang sudah lama menunggu. "Kau datang juga akhirnya," ucap gadis itu pelan, tapi suaranya menggema sampai ke jantung. Arya terdiam. Langkahnya tertahan beberapa meter dari batu itu. "Siapa kau?" tanyanya ragu. Gadis itu turun dari batu. Jejak kakinya di atas tanah tak meninggalkan bekas. Tapi hawa panas langsung terasa setiap ia melangkah mendekat. "Aku yang dijuluki manusia sebagai kutukan api. Padahal, aku hanya penjaga. Seperti yang lainnya. Kau penjaga keempat." Gadis itu mengangguk. Api, dulu digunakan untuk menghangatkan, menerangi, memberi kehidupan. Tapi manusia mengubahnya menjadi senjata. Mereka membakar untuk membunuh, bukan untuk menyembuhkan. Arya mengangguk pelan. Dalam benaknya, wajah-wajah perusak hutan yang ia lihat dari atas langit tadi terus muncul. Alat berat, gergaji mesin, api liar, dan suara tawa manusia yang tak peduli bahwa tanah ini adalah rumah bagi begitu banyak makhluk lain. "Apa yang bisa aku lakukan?" tanya Arya lirih. "Aku tak punya kekuatan apa-apa." Gadis itu mendekat. Suhu di sekitar langsung meningkat. Keringat menetes dari pelipis Arya. "Kau punya satu kekuatan yang manusia lain lupakan. Keberanian untuk mendengar." Api kecil muncul di telapak tangan gadis itu. Tidak menyakitkan. Justru hangat, seperti sinar matahari di pagi hari. "Kau telah melihat angin, merasakan tanah, menyentuh air. Dan kini, saatnya kau bawa api, untuk membakar kebohongan dan menyalakan kebenaran." Lalu, api kecil itu diarahkan ke dada Arya. Dan, api itu menyatu. Arya terkejut. Tubuhnya terasa panas sekejap, lalu kembali normal. Tapi di dalam dirinya,
Seperti ada cahaya baru yang menyala. Apa yang terjadi? Tanyanya sambil memegang dadanya. Kini, api telah memilihmu. Tiba-tiba, dari arah timur, tanah bergetar hebat. Suara mesin kembali terdengar. Dan kali ini, lebih dekat. Dari balik hutan, belasan kendaraan alat berat muncul. Buldoser, truk, bor tanah. Dan di antara mereka, para lelaki berseragam hitam membawa senjata. Mereka bukan sekadar pekerja. Mereka pasukan. Arya menyipitkan mata. Apa mereka tahu tentang para penjaga? Gadis api menjawab singkat. Mereka tahu cukup banyak untuk takut, tapi tidak cukup untuk berhenti. Pasukan itu mulai menyebar. Alat berat mendekati tanah abu. Mereka mengeluarkan pemindai, alat pengukur, dan tumpukan peledak kecil. Jelas, mereka hendak menghancurkan dataran itu. Batu penjaga akan diratakan. Bekas perjanjian lama akan dihapus. Arya maju beberapa langkah. Kita harus menghentikan mereka, katanya pelan, tapi tegas. Tidak bisa hanya dengan kekerasan, jawab gadis api. Jika kita menyerang, mereka akan membuat kita terlihat sebagai ancaman. Lalu dunia akan ikut menghancurkan kami. Lalu bagaimana? Tunjukkan bahwa yang mereka takuti lebih besar dari yang mereka bayangkan. Gadis itu kemudian mengangkat tangannya ke langit, dan api menyebar. Bukan membakar, tapi membentuk. Di langit, muncul bayangan raksasa dari nyala api, berbentuk seekor burung phoenix besar dengan sayap menjuntai ke langit. Suaranya menggema, dan cahayanya menyilaukan. Pasukan di bawah langsung panik. Beberapa menjatuhkan alat, yang lain mencoba melarikan diri. Pemimpin mereka berteriak memberi perintah menembak ke arah langit, tapi peluru mereka hanya menembus udara. Arya berdiri di sisi gadis penjaga api, dan dari balik tubuhnya, terlihat 3 cahaya lain muncul di kejauhan. Seekor harimau emas berjalan dari balik pohon. Ular putih meluncur di antara akar. Elang abu turun dari langit dan bertengger di dahan besar. Semua penjaga kini hadir. Dan tanah mulai bergetar lebih kuat. Pasukan manusia tak mampu bergerak. Mereka terpaku. Ketakutan. Dan langit seolah membuka rahasia yang selama ini mereka abaikan. Bahwa tanah ini hidup. Bahwa hutan ini tidak sendiri. Dan Sersan Arya berdiri di tengah para penjaga itu. Tubuhnya kecil di antara kekuatan alam yang mengelilinginya. Tapi cahaya di dadanya menyala. Satu suara terdengar dari langit. Datangkan penjaga kelima. Dan bumi pun bersiap untuk ujian terakhirnya. Setelah siang yang menggetarkan bumi dan langit, malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit berubah kelabu, dan bintang-bintang tampak enggan menampakkan diri. Udara menjadi berat. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak, mendekat. Di tengah hutan yang kini seolah memeluk kembali para penjaga yang bangkit, Arya duduk dalam lingkaran cahaya yang terpancar dari 4 penjaga yang telah hadir. Harimau emas duduk tenang di sisi kirinya. Matanya memancarkan kebijaksanaan dan kekuatan. Ular putih menggulung di dekat akar. Tubuhnya berpendar dalam diam, penuh aura ketenangan yang mengintai. Elang abu bertengger di dahan tinggi. Sayapnya membentang seperti perisai langit. Dan gadis api berdiri di belakang Arya, dengan rambutnya yang berkibar dalam suhu panas lembut. Namun satu tempat masih kosong. Penjaga kelima belum hadir. Dan suara dari dalam bumi berbisik, terus-menerus. Datangkan roh yang terlupakan. Siapa penjaga kelima? Tanya Arya lirih, tak bisa menahan lagi rasa penasaran dan gelisah di dadanya. Gadis api melangkah pelan. Suaranya rendah dan menyentuh. Penjaga kelima bukan berasal dari elemen, tapi dari jiwa itu sendiri. Ia bukan hewan, bukan unsur, bukan sosok dalam wujud yang bisa kau pegang. Ia adalah roh, warisan, kenangan dari manusia-manusia pertama yang pernah menghargai alam. Dan ia telah lama tertidur karena dilupakan.
Arya menatap tanah. Pikirannya melayang pada wajah-wajah tua di desa yang dahulu mempercayai mitos, tapi pelan-pelan menyerah pada modernitas, pada kemajuan yang melupakan akar. Bagaimana membangunkannya? Bisiknya. Harimau emas maju selangkah. Suaranya dalam seperti gemuruh gunung. Ia hanya akan muncul jika satu manusia memilih untuk menyerahkan seluruh egonya dan membuka dirinya pada luka terbesar yang belum disembuhkan. Suasana hening. Udara bergetar pelan. Dan perlahan, semua penjaga menatap ke arah Arya. "Aku?" tanya Arya ragu. Elang abu menjawab dengan suara angin. "Kau telah melewati hutan, tanah, langit, dan api. Tapi hanya dengan membuka luka hatimu, kau bisa menemukan jalan ke dalam roh yang terlupakan." Malam semakin larut. Arya berjalan sendiri, meninggalkan lingkaran cahaya, mengikuti bisikan hatinya. Ia menapaki jalur yang tak pernah ada dalam peta, menuju arah yang entah mengapa terasa begitu akrab. Dan saat ia tiba di sebuah lembah kecil dengan rerumputan liar dan batu-batu kecil yang berserakan, ia mendapati satu tempat yang mengaduk hatinya. Di tengah lembah itu, ada makam tua yang nyaris terlupakan. Hanya ditandai dengan batu tanpa tulisan. Di sekelilingnya, ada bekas bara, sisa dupa, dan bekas ikatan tali dari jerami. Arya berlutut di depan batu itu. Dadanya sesak. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya seperti diremukan. "Aku pernah di sini," bisiknya. Dan kenangan itu muncul. Ia melihat dirinya yang masih kecil, digandeng oleh seorang perempuan tua berwajah hangus matahari. Neneknya. Mereka berjalan ke tempat ini. Dan sang nenek berkata, "Disinilah roh penjaga disemayamkan. Jangan lupakan. Karena jika manusia lupa, hutan akan menangis." Dan ia lupa. Seperti semua orang. Air mata mengalir di pipi Arya. Bukan karena sedih, tapi karena rasa bersalah yang tak bisa dimaafkan oleh waktu. Ia menyentuh tanah di depan batu tua itu. Dan seperti dibuka, suara dari dalam bumi membungkus dirinya. "Kau ingat kami?" Tanah bergetar. Cahaya muncul dari dalam batu. Dan di hadapan Arya, berdiri sosok samar berbentuk manusia. Tanpa wajah, tanpa warna, hanya cahaya. Ia bergetar pelan. Tidak menyeramkan, tidak mengancam, tapi menenangkan. Dan dari suara samar itu, muncul bisikan. "Kau bukan hanya pewaris darah manusia, tapi juga pewaris luka bumi." Penjaga kelima, bukan untuk membela, tapi untuk mengingatkan bahwa semua makhluk saling terhubung. Arya kembali ke tempat lingkaran penjaga, tapi kini ia berbeda. Di belakangnya berjalan roh itu. Tidak menyentuh tanah, tapi selalu dekat. Keberadaannya seperti angin malam yang menyelimuti tanpa membekukan. Semua penjaga membungkuk perlahan. Elang, ular, harimau, dan gadis api memberi hormat pada sosok yang kini menyatu kembali. Dan langit terbuka. Kilatan cahaya menyinari seluruh hutan. Dan suara terdalam dari alam pun terdengar. Penjaga telah lengkap. Tiba-tiba, dari arah barat, ledakan terdengar. Tanah bergetar. Pepohonan roboh. Api menyala tinggi. Pasukan perusak telah mengaktifkan alat penghancur. Mereka telah memulai perataan hutan. Dan kini, semua makhluk, manusia, hewan, dan penjaga, akan menghadapi ujian besar. "Waktumu tiba," bisik gadis api. "Kau akan memimpin, bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati yang tidak lupa." Dan Sersan Arya berdiri di tengah 5 penjaga, dengan dada menyala terang. Malam ini, alam akan bicara, dan manusia akan mendengar. Kabut tipis menyelimuti tanah seperti napas panjang dari perut bumi yang mulai bangkit. Langit menghitam sepenuhnya, tapi bukan karena malam. Ini adalah kegelapan yang datang dari asap, hitam pekat, tajam, dan menyakitkan. Dari kejauhan,
Suara mesin berat meraung seperti makhluk buas yang sedang melahap daging bumi. Di tepi bukit terakhir sebelum wilayah hutan utama, Arya berdiri memandangi kekacauan yang mulai menyebar. Api membakar batang pohon tua, truk pengangkut melindas rumput dan bunga, dan di balik semua itu, puluhan pria bersenjata menjaga alat-alat berat yang kini menggali hingga ke dasar akar. Para penjaga berdiri mengelilinginya. 5 entitas, 5 kekuatan alam, dan 1 roh yang tak lagi tak terlihat, kini bersinar di belakang Arya seperti lingkaran cahaya yang mengikuti langkahnya. Dan malam itu, bukan langit yang menjadi saksi, melainkan bumi itu sendiri. Gadis api mendekat, suaranya tenang, tapi penuh amarah yang ditahan. Mereka tak akan berhenti. Bahkan jika kau menghalangi, mereka akan bilang ini kemajuan. Ini peradaban. Arya menatap ke depan. Dan karena mereka percaya itu, mereka menutup mata pada penderitaan yang mereka sebabkan. Elang abu mengepakkan sayap. Kau tahu tugasmu. Bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka mata. Harimau emas mengangguk. Dan jika mereka masih menolak, biarkan bumi yang bicara. Di dataran terbuka, para pekerja mulai menancapkan rangkaian bahan peledak. Mereka tak tahu bahwa tanah yang mereka injak adalah tulang dari ratusan generasi pohon dan hewan yang pernah hidup. Mereka juga tak peduli. Suara komandan terdengar dari radio. Siapkan detonator. Aktifkan pengeboran. Semua titik siaga. Di dalam tenda pusat kendali, seorang pria tua berseragam rapi memantau layar besar. Wajahnya penuh ketegangan, tapi matanya haus kuasa. Sebentar lagi, semua ini akan jadi kawasan industri. Dan tidak ada legenda, tidak ada harimau, tidak ada roh hutan yang bisa menghentikanku. Dan saat tombol detonator disiapkan, tiba-tiba, semua lampu padam. Mesin berhenti. Layar hitam. Suara mesin genset mati seketika. Dan dari kejauhan, terdengar suara langkah berat mendekat. Seperti suara banyak makhluk, bergerak serentak. Di langit, elang abu muncul dan menebar cahaya ke seluruh area. Dari sisi barat, harimau emas melangkah pelan tapi pasti. Dari sisi timur, ular putih melata dengan gerak cepat dan sunyi. Dari arah selatan, gadis api berdiri di atas punggung batu dan mulai menyalakan lingkaran nyala di udara. Dan dari arah utara, muncul Arya, dengan roh penjaga di belakangnya. Semua pekerja terdiam. Senjata di tangan gemetar. Bukan karena takut diserang, tapi karena mereka menyadari satu hal yang lebih menakutkan. Mereka bukan lagi di wilayah kekuasaan manusia. Arya melangkah maju, suaranya bergema tanpa pengeras. Tanah ini bukan milikmu, bukan milikku, tapi milik semua makhluk yang pernah hidup dan akan hidup di atasnya. Seorang pemimpin keamanan maju, mengacungkan senjata. Kau bukan siapa-siapa. Dan sebelum pelatuk ditekan, akar pohon di bawah tanah mencuat dan meraih senjata itu, menghentak dan membantingnya ke tanah. Pria itu menjerit. Para pekerja mundur ketakutan. Elang berputar di udara. Udara menebal. Api menari di sisi gadis penjaga. Harimau mengaum begitu keras hingga tanah berguncang. Ular menjalar di antara kaki manusia dan membuat mereka melarikan diri dalam kepanikan. Dan ketika semua seperti akan meledak, roh penjaga melangkah ke depan. Ia tak menyentuh tanah, tapi bayangannya membesar, menyelimuti seluruh kawasan. Cahaya dari tubuhnya memancar kuat, membentuk wajah-wajah masa lalu. Bayangan para tetua desa. Bayangan anak-anak yang tumbuh bersama alam. Bayangan manusia yang hidup berdampingan dengan hutan. Dan suara mereka menggema, bersatu, menembus dada setiap orang yang masih berdiri. Kau lupa bahwa dulu kau berdoa untuk hujan. Kau lupa bahwa dulu api digunakan untuk memasak makanan, bukan membakar rumah. Kau lupa bahwa udara dulunya bersih, dan tanah ini suci. Kami tidak datang untuk membalas. Kami datang untuk mengingatkan. Seluruh pasukan jatuh berlutut. Beberapa menangis. Yang lain berteriak ketakutan.
Dan sang pria tua berseragam di dalam tenda pusat, pingsan tanpa kata. Dan ketika fajar mulai datang, ketika cahaya pertama menembus awan, hutan masih berdiri. Tak ada ledakan, tak ada penebangan. Dan semua alat berat tak bisa menyala lagi, seolah ditelan oleh akar dan tanah. Arya berdiri di antara para penjaga. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh, tapi jiwanya tenang. Rohnya kini menyatu dengan suara hutan. Dan saat gadis api mendekat, ia berkata, "Kau telah menyalakan kembali cahaya dalam ingatan manusia." Elang abu mengepakkan sayap terakhir kali, lalu terbang tinggi ke langit. Ular putih melatap perlahan ke arah timur, menghilang di balik kabut sungai. Harimau emas menatap Arya sekali lagi, dan masuk kembali ke dalam rimba, membaur dengan bayangan pepohonan. Roh penjaga mendekat pada Arya, menunduk, dan memudar perlahan ke dalam dada Arya. Dan gadis api menyentuh bahu Arya dan berkata, "Kau bukan lagi hanya manusia, kau kini pelindung." Lalu ia pun lenyap, menjadi angin hangat yang memeluk hutan. Dan Arya, ia berdiri sendiri, di tengah hutan yang sunyi. Tapi kali ini, ia tahu, ia tidak sendiri, karena bumi telah bicara, dan manusia telah mendengarnya. Sinar mentari pagi menembus celah dedaunan dengan lembut. Hutan yang semalam bergetar kini terdiam dalam kedamaian yang aneh. Tak ada raungan alat berat, tak ada dentum senjata, hanya suara serangga dan burung yang kembali mengisi ruang udara. Di titik inilah, setelah malam yang mengguncang tanah dan langit, dunia seperti memulai lembaran baru. Di tengah hutan yang kini lebih teduh, Sersan Arya berjalan perlahan menyusuri jalan tanah yang masih basah oleh embun. Jejak langkahnya tenang, tubuhnya penuh luka namun matanya jernih. Ia tak lagi memakai atribut tentara. Rompinya tertinggal di pondok. Sekarang, ia hanya memakai pakaian biasa, kaos lusuh dan celana kotor, seperti menyatu dengan alam yang ia jaga. Namun satu hal berbeda. Dada Arya kini berdenyut hangat, seperti ada bara kecil yang menyala di dalamnya. Bukan api yang membakar, tapi cahaya yang menuntun. Ia tak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ia merasakan semua hal di sekitarnya lebih dekat dari sebelumnya. Suara akar yang berbisik di tanah, angin yang memberi isyarat, sinar matahari yang menepuk lembut bahunya. Hari itu, Arya memutuskan untuk kembali ke desa. Bukan untuk membalas, bukan untuk menuntut, tapi untuk membawa pesan. Desa yang dulu mencemoohnya kini seperti berubah wajah. Jalan tanah yang biasanya ramai kini sepi. Sebagian rumah menutup jendela. Beberapa anak kecil mengintip dari celah pintu. Dan orang-orang tua duduk di teras rumah dengan tatapan kosong, seolah menyimpan tanya yang tak terucap. Langkah Arya terhenti di depan balai desa, tempat ia dulu diikat, dipukul, dan diarak. Atap bangunan tua itu kini tertutup debu. Dinding kayunya mulai lapuk. Dan di depan pintunya berdiri kepala adat dengan wajah penuh kerut, memandangi Arya dari kejauhan. Sejenak mereka hanya diam. Lalu Arya melangkah mendekat. "Aku tidak datang membawa dendam," katanya pelan. "Aku datang karena bumi memintaku menyampaikan sesuatu." Kepala adat menunduk. Bibirnya gemetar. Lalu ia berkata, "Kami telah melihatnya. Semalam, cahaya itu, makhluk-makhluk itu. Kami tak tahu harus percaya apa lagi." "Percaya pada yang pernah kalian jaga," jawab Arya. "Kalian dulu mengajarkan anak-anak tentang tanah yang suci, air yang harus dijaga, dan angin yang membawa kabar. Tapi kalian berhenti. Dan kalian lupa." Seorang pemuda keluar dari balik tiang, matanya menatap Arya dengan rasa bersalah. "Kami takut. Kami pikir kau membawa kutukan." Arya menggeleng. Kutukan tidak datang dari luar. Kutukan muncul saat manusia berhenti mendengar suara alam. Dan itu yang kalian lakukan. Suara desah pelan terdengar dari warga yang mulai berkumpul. Lalu, seorang perempuan tua,
yang wajahnya mirip nenek Arya dalam ingatannya, melangkah maju. Tangannya menggenggam segenggam tanah basah. Kami siap mendengar kembali. Siang itu, Arya duduk di tanah bersama warga desa. Bukan sebagai guru, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pengingat. Ia menceritakan tentang 5 penjaga, tentang malam api, tentang suara langit dan bumi. Dan warga mendengarkan, sebagian menunduk, sebagian menangis, dan sebagian mulai melihat pohon-pohon di sekitar mereka seperti melihat sahabat lama yang sudah lama dilupakan. Anak-anak mulai bermain dengan daun dan tanah. Mereka diajarkan kembali cara memanggil hujan dengan lagu nenek moyang. Dan orang-orang tua mulai membersihkan mata air tua yang dulu mereka abaikan. Dan dari balik semak hutan, sesekali, mata seekor harimau emas mengintip dengan tenang. Elang abu sesekali berputar di atas langit, seperti mengawasi dengan bangga. Ular putih tak muncul, tapi sisik peraknya terlihat di batu sungai. Dan gadis api sesekali muncul dalam bayangan matahari yang menyinari tubuh Arya. Waktu berjalan. Hari berganti. Desa berubah perlahan. Para penjaga tak lagi perlu menunjukkan diri, karena tugas mereka bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Arya tetap tinggal di pondoknya. Ia tidak kembali ke markas. Panggilan dari militer datang berkali-kali, tapi ia tak menjawab satupun. Sebab ia tahu, ia telah menemukan medan tugas sejati. Bukan dengan senjata, tapi dengan jiwa. Dan suatu malam, saat bulan purnama menggantung sempurna di atas langit, Arya berjalan ke tengah hutan. Ia membawa satu lentera kecil dan duduk di atas batu hitam yang dulu menjadi tempat gadis api berdiri. Ia menutup matanya. Dan dari dalam dadanya, suara sang roh penjaga kembali terdengar. Kau telah membangkitkan ingatan. Kau telah membuka mata. Kini, bumi bisa bernafas lebih lama. Tapi apakah mereka akan terus mengingat? Tanya Arya dalam hati. Suara itu menjawab, itu bukan tugasmu. Tapi selama satu saja manusia mengingat, penjaga akan tetap hidup. Angin bertiup pelan. Api kecil menyala dari lentera. Dan di kejauhan, satu anak kecil berjalan ke tengah hutan, membawa segelas air, dan meletakkannya di akar pohon tua. Arya tersenyum. Dan bumi pun tenang. Pagi itu, embun masih menyelimuti pucuk daun, dan cahaya matahari jatuh perlahan ke tanah seperti berkah yang diturunkan dengan lembut. Hutan Sumatera yang sebelumnya penuh ketegangan kini kembali bernapas damai. Suara-suara burung, gesekan ranting, dan aliran air yang tenang membentuk simfoni alami yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa pulang. Sersan Arya duduk di beranda pondok kayunya, memandangi kabut yang menari-nari di atas tanah. Sudah berbulan-bulan sejak malam para penjaga turun. Sudah lama sejak suara api, tanah, angin, dan air mengguncang dada manusia. Namun gema mereka masih terasa. Bukan dalam bentuk gemuruh, tapi dalam diam yang penuh makna. Di tangan Arya, tergenggam sebuah benda kecil, bulu elang abu yang dulu diberikan padanya. Bulu itu sudah mulai kusam, tapi tetap menyimpan cahaya samar yang seolah berdenyut bersama detak jantungnya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Bukan karena perayaan, bukan karena upacara, tapi karena hari ini, Arya memutuskan untuk meletakkan kembali seluruh kekuatan yang telah ia jaga ke tempat asalnya. Perjalanan dimulai saat matahari berada di atas kepala. Arya melangkah menyusuri hutan, melewati jalur yang pernah ia tempuh bersama para penjaga. Setiap sudut hutan menyimpan jejak. Bekas cakaran harimau di pohon pinus. Sisik perak ular di batu datar sungai. Debu api yang membatu di tanah hitam. Dan bayangan elang yang sesekali terbang di atas langit, seolah mengantar langkahnya. Ia tiba di lembah tempat makam roh penjaga berada. Batu tua itu masih berdiri. Rumput di sekitarnya kini tumbuh hijau dan lebat. Tak ada dupa, tak ada sesaji, hanya tanah yang kini subur dan hidup. Arya berlutut, meletakkan bulu elang, sisik ular yang pernah ia temukan, serpihan batu api,
dan segenggam tanah dari tempat harimau muncul. Ini bukan kekuatanku. Ini adalah kekuatan yang pernah mempercayakan tugasnya padaku. Dan kini, aku kembalikan. Angin berembus pelan. Lalu tanah bergetar sangat halus. Cahaya tipis muncul dari setiap benda yang diletakkan. Dan dari dalam bumi, suara terakhir terdengar. Kau telah menjaga, dan sekarang, biarkan kami kembali ke tempat kami berasal. Cahaya itu naik ke langit, membentuk lingkaran, lalu perlahan menghilang. Dan Sersan Arya tersenyum. Bulan berganti. Waktu berjalan. Desa yang dulu memusuhi, kini menjadikan Arya sebagai penjaga kehormatan. Bukan karena gelar, tapi karena kehadirannya adalah pengingat. Ia bukan pemimpin. Ia bukan pahlawan. Ia hanya manusia yang tidak menutup mata. Warga desa mulai menanam kembali pohon-pohon di perbatasan. Anak-anak diajarkan kembali nama-nama bintang, nama-nama angin, dan bagaimana mendengarkan suara air yang mengalir. Setiap bulan, ada satu malam di mana seluruh desa duduk diam di tengah hutan, tanpa lampu, tanpa suara, hanya mendengarkan. Dan di malam itu, selalu ada satu hal yang tak bisa dijelaskan. Suara langkah harimau dari kejauhan. Kilatan putih seperti ular yang melintas cepat. Angin yang berputar seperti pelukan. Dan api kecil yang menyala tanpa membakar. Tak ada yang menyebutnya keajaiban. Mereka menyebutnya pengingat. Suatu hari, sekelompok peneliti datang. Mereka ingin meneliti hutan, mencatat keanekaragaman hayati, mencari jejak-jejak ekosistem langka. Arya menemani mereka. Bukan sebagai pemandu, tapi sebagai penjaga cerita. Di sini, katanya pada seorang peneliti muda, dulu pernah berdiri alat berat besar. Tapi mereka tak bisa menggali lebih dalam, karena tanahnya punya akar yang menolak dilukai. Peneliti itu hanya tersenyum. Mungkin tak sepenuhnya percaya. Dan Arya pun tak membuktikannya dengan fakta. Karena kisah ini hanya bisa dibuktikan dengan hati. Malam terakhir di dalam kisah ini adalah malam yang sunyi. Bintang bertaburan, bulan menggantung rendah, dan kabut turun perlahan. Arya duduk di depan perapian kecil. Ia memandangi langit. Wajahnya tenang. Matanya seperti menyimpan langit itu sendiri. Dan dari dalam dirinya, bukan suara, tapi rasa. Rasa bahwa tugasnya telah selesai. Tapi bukan berarti cerita ini berakhir. Karena setiap anak kecil yang duduk di bawah pohon tua dan bertanya, apakah benar harimau itu ada? Apakah benar hutan bisa berbicara? Apakah benar api bisa bernyanyi? Maka jawaban yang disampaikan tak perlu dengan cerita panjang. Cukup dengan satu kata. Ingat. Di tempat yang berbeda, jauh dari desa dan hutan, di tengah kota yang ramai, terdengar seorang anak kecil yang menanam benih pohon di depan rumah beton. Tak ada yang mengajarinya. Tapi saat ditanya oleh ibunya, kenapa menanam pohon di sana? Anak itu menjawab, karena tadi malam, aku mimpi ada harimau emas yang senyum padaku. Dan dunia pun kembali punya harapan. Karena selama satu saja manusia masih ingat, penjaga akan selalu hidup. Dan bumi akan tetap bernafas.